Halo Sobat Kepoah, jumpa kembali di channel Kepoah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan review tentang bagaimana uh, penggunaan dari aplikasi sound recording atau aplikasi sound editing, yaitu yang bernama Wave Editor. Ini bisa di-download di Play Store ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi Wave Editor untuk editing suara atau mengedit sound recorder ya, suara yang sudah kita rekam. Oke, kita masuk. Untuk langkah pertama kita memasukkan file suara yang sudah kita rekam ya sebelumnya ya. Itu dengan cara mengklik menu browse, lalu kita pilih disimpan di mana, di memori internal atau di memori eksternal. Ini eksternal, ini internal. Kebetulan saya simpannya di memori internal. Kita cari di folder mana disimpannya. Oke, kita pilih, klik, lalu otomatis masuk ke dalam area sini. Lalu saya akan coba tunjukkan ya fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di tampilan di Wave Editor ini. Yang pertama dari menu file yang ada di kiri atas ya. Menu file ini terdapat seperti kayak export, detail, close. Export ini untuk menyimpan file yang sudah kita selesai edit ya. Artinya kalau ada bagian-bagian yang perlu kita editing, kalau sudah selesai kita bisa pilih ekspor untuk menyimpannya di memori internal apa eksternal seperti itu. Kalau detail ini untuk menampilkan data dari file suaranya ya, file soundnya ini kayak seperti misalnya, nah ini sini kan ada track size-nya 1,70 MB, artinya kan ukuran filenya ini ada rate-nya berapa, bit depth-nya berapa. Jujur untuk rate bit depth ini saya juga kurang paham ya, rate-nya, deep depth. Jadi yang akan saya informasikan di sini menurut berdasarkan pengalaman beberapa kali pemakaian yang sudah saya coba lakukan, atau proses editing suara yang pernah saya lakukan menggunakan Wave Editor ini ya. Jadi saya akan coba informasikan berdasarkan pengalaman saya aja, yang saya tahu aja ya. Kalau saya emang nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Seperti itu. Oke, sampai sini. Jadi jelas ya, untuk track detail ini untuk menampilkan detail dari informasi dari file suara yang akan kita edit. Seperti itu. Lalu di file ini ada close. Close ini untuk menutup aplikasinya. Lalu di menu edit, di sini ada copy, paste, delete, undo, redo. Ini udah umum ya. Copy untuk mengcopy, biasanya untuk menggandakan, paste untuk menerapkan ya. Biasanya untuk menimpa atau semacam itulah. Delete untuk menghapus, undo untuk mengembalikan ke settingan awal, atau kalau ada terdapat salah edit dan kita ingin mengembalikan ke semula, kita klik undo. Kalau redo untuk mengembalikan ke proses editing yang sudah kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita udah undo tapi ingin dibalikan kembali ke editing yang sudah kita berhasil kita edit, maka kita pilih redo seperti itu. Kurang lebih mungkin untuk sobat kepo udah ngerti lah, udah paham lah copy paste delete undo ini, redo ini fungsinya untuk apa ya. Lalu ada di menu view di sini ada show meter. Show meter di sini adalah untuk menampilkan, mungkin saya coba langsung aja ya, coba praktekkan. Coba saya setel, kita dengarkan soundnya seperti apa sih. Halo Sobat Kepoah, jumpa kembali di channel. Nah, di sini kan muncul semacam kayak spektrum, tapi yang spektrumnya ini kayak garis lurus begitu. Coba kita di view tadi kan ada show meter ya. Kalau show meternya kita antik, centangnya kita hilangkan. Halo Sobat Kepoah, jumpa kembali. Nah, terlihat perbedaannya. Kalau show meternya kita aktifin,
dia akan muncul kayak spektrum tadi ya. Kalau kita suaranya dimulai, spektrumnya akan muncul. Tapi kalau show meternya kita antik atau kita hilangkan centangnya, show meter spektrum dari suaranya akan menghilang. Kita tik kembali. Coba kita. Halo Sobat Kepo jumpa kembali. Nah, kelihatan kan? Spektrumnya muncul, spektrum dari suaranya. Oke, itu fungsinya. Lalu ada di sini ada show file name. Di sini untuk menunjukkan file nama filenya ya. Nah, terlihat ya di kiri atas ini nama file saya adalah test.mp3 seperti itu. Lalu di sini ada export view. Export view ini sama fungsinya seperti kayak screenshot ya. Jadi untuk menangkap layar seperti itu. Nah, di makro ini ada menu convert to stereo. Artinya untuk mengconvert jenis file suaranya dari mono ke stereo. Atau kalau emang filenya dia stereo, nanti di sini munculnya dia convert to mono seperti itu. Kalau fade in fungsinya adalah untuk merendahkan dan meninggikan spektrumnya. Mungkin kurang lebih saya contohkan ya, kalau saya klik fade in. Nah, dia akan berubah nih dari tampilan depannya. Tadi kan agak besar ya spektrumnya ya. Di sini dia menjadi kecil. Dari depan dia kecil. Nah, dari depan dia kecil. Nah, ke belakang dia semakin membesar ya, semakin meninggi. Itu gunanya fade in. Kita dengar coba suaranya seperti apa kalau dari kecil membesar. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel Kepo Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan. Nah, dari pelan makin meninggi makin besar suaranya seperti itu. Kita undo lagi. Kita kembalikan ke awal. Lalu fade out. Fade out itu jadi kebalikannya. Kalau di awal tadi dia mengecil lalu ke belakang semakin membesar. Kalau fade out ini dari belakang dia semakin mengecil, ke depan semakin membesar. Kita lihat fade out ya. Nah, kelihatan kan? Dari belakang dia semakin mengecil, lalu ke depan semakin membesar. Suaranya coba kita dengarkan. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel Kepo Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan. Nah, kedengaran kan ya? Suaranya dari membesar ke belakang semakin mengecil, maka suaranya semakin merendah, semakin kecil, seperti itu. Oke, kita normalkan kembali, kita undo. Lalu di makro ada invert. Nah, jujur ini untuk invert saya nggak tahu ini fungsinya apa. Aduh, ada remove DC offset juga saya nggak tahu. Remove mid component ini yang agak buram nih. Nggak, saya juga kurang tahu fungsinya. Kalau reverse ini, reverse fungsinya untuk membalikan suara. Jadi suara yang dari awalnya dari depan ke belakang, dia akan diputar suaranya jadi kebalik. Coba kita dengar ya. Kalau dari depan kan seperti ini nih suaranya. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel Kepo Oke, seperti itu. Kalau kita reverse, kita dengarkan. Lagi demo variasi di lagu natap mesekadap. Opek kon di dalam kambunya opek bosulah. Nah, jadi dia ngebacanya dari suaranya tuh ngebaca dari belakang ke depan ya. Jadi dibalik suaranya seperti itu. Kita normalkan kembali. Lalu di makro ada silence. Silence ini fungsinya untuk membuat spektrumnya ini menjadi kosong ya. Nanti untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan di tutorial berikutnya. Mungkin saya kasih contoh sedikit fungsinya silent ini. Ini saya ada menseleksi spektrum di bagian ini, lalu saya klik makro, saya silent. Nah, dia spektrumnya akan menghilang seperti itu. Artinya mengosongkan spektrumnya ya. Oke, kita kembalikan normal kembali. Tando. Jadi yang dimaksud spektrum ini adalah ini ya. Nah, ini spektrum atau waveform. Waveform. Waveform itu artinya kalau diterjemahin kurang lebih gelombang ya. Wave itu gelombang. Form itu semacam apa ya? Bidang, bentuk,
Jadi gelombang spektrum lah, kita artikan sebagai waveform itu gelombang spektrum. Ini gelombang. Oke, kemudian swap channel. Swap channel saya juga kurang paham nih fungsinya apa. Kalaupun nanti ke depannya saya emang sudah mengerti fungsi-fungsi dari yang tadi saya bilang, saya nggak tahu fungsinya apa. Nanti mungkin kalau saya ke depannya sudah mengetahui fungsinya, saya akan coba berikan tutorialnya di video berikutnya. Kemudian ada track. Nah, track ini artinya mute. Mute ini untuk menghilangkan suaranya ya. Coba kita klik, kemudian kita dengarkan suaranya. Nah, suaranya nggak terdengar ya. Dia bergerak tapi nggak ada suaranya, di mute. Fungsinya suaranya dihilangkan ya, tapi dia tetap aktif bergerak seperti itu. Ngerti lah, paham lah pasti ya, Sobat Kepo ya. Lalu mute-nya kita hilangkan. Solo ini fungsinya nanti saya akan tunjukkan lebih lengkapnya di tutorial berikutnya. Solo ini fungsinya adalah untuk untuk aplikasi web editor ini, jadi dia bisa membuat lebih dari satu layer suara ya. Ini kan masih satu layer ini ya. Jadi kita bisa menambahkan atau memasukkan sound lagi di layer yang berbeda. Kalau rekan-rekan sering menggunakan KineMaster kan itu biasanya bisa menambahkan layer ya untuk menambahkan media di bawahnya, di bawah media yang utamanya seperti biasa kan untuk mengedit video kan pakai KineMaster. Biasanya di bawah videonya kan kalau kita ingin menambahkan suara kita pilih layer, atau ingin menambahkan media seperti gambar atau apa kan kita harus menambahkan layer lagi kan di bawahnya seperti itu. Jadi ini bisa ditambahkan atau dimasukkan lebih dari satu file suara. Jadi kalau di sini spektrumnya cuma satu, nanti bisa ditambahkan spektrum lagi di bawahnya. Seperti itu kurang lebih. Itu fungsi dari solo. Jadi nanti kita bisa milih dari dua spektrum yang ada, atas dan bawah, nanti kita tinggal pilih aja mau editing yang mana fungsinya solo itu. Untuk mendengarkan salah satu dari file yang ingin kita dengarkan suaranya. Bisa coba saya tunjukkan deh biar lebih jelas deh. Saya convert dulu. Nah, ini kan ada muncul dua spektrum kan ya, yang bagian atas ini dan bagian bawah. Nah, ini ada dua nih. Nah, nanti kita bisa pilih nih salah satu yang atas atau yang bawah yang ingin kita dengarkan. Jadi fungsinya solo ini untuk memilih salah satu. Jadi kalau kita ingin dengarkan yang atas aja, nanti kita pilih solo. Tapi kalau kita ingin dengarkan dua-duanya, solonya ini jangan dicentang, jangan ditik. Jadi nantinya begitu kita putar, nanti suaranya yang terdengar itu secara berbarengan yang terdengar dari dua file ini gitu. Tapi kalau solo yang diaktifkan nanti kita bisa pilih salah satu yang mau kita dengarkan, yang atas saja apa yang bawah aja gitu ketika kita putar filenya seperti itu. Oke, nanti saya coba tunjukkan lebih jelasnya di video berikutnya. Kalau new, mohon maaf kita normalkan dulu. Oke. Kalau new di sini ada menampilkan menu empty, file, duplikat. Kalau empty di sini untuk memasukkan layer ya, untuk memasukkan layernya yang layer masih kosong gitu, belum ada filenya seperti itu. Tapi kalau pilih file, ini adalah untuk memasukkan file yang akan kita masukkan ke dalam layer yang sudah kita pilih. Kurang lebih itu untuk menambahkan file-file suara yang ingin kita masukkan ke dalam layer yang sudah kita buat seperti itu. Nanti saya tunjukkan di tutorial berikutnya. Kalau duplikat di sini adalah untuk menggandakan file ya. Jadi file ini kita bisa duplikat, nanti muncul menjadi ke layer yang ada di bawahnya. Jadi begitu kita duplikat, nanti duplikatannya itu akan secara otomatis menjadi layer di bawah layer utama yang ini, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ada mix down, di sini ada selected, ada all. Ini lebih kayak misalnya ada lebih dari satu layer, nanti dari 3 layer file suara itu nanti kita bisa kita mix menjadi satu file seperti itu. Jadi misalnya ada file layer pertama itu cuma suara aja, seperti kayak yang saya sampaikan ini cuma suara. Lalu di layer kedua ada file musik,
Lalu di eh, layer ketiga ada suara semacam kayak alat musik apa gitu, suara gendang atau apa. Nah, nanti itu kita bisa gabungkan menjadi satu file. Jadi file-file suara itu terdengar menjadi satu kesatuan ya. Jadi dikombinasi menjadi satu. Jadi dalam satu file itu nanti ada suara saya, ada eh, suara musik, ada suara gendangnya gitu, alat musiknya. Jadi, menjadi satu, dikonvert menjadi satu, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Nanti bisa saya tunjukkan di video berikutnya. Oke. Kemudian ada remove. Remove di sini untuk menghilangkan ya, menghapus salah satu layer yang sudah kita buat atau semua layer. Kan sini ada pilihannya selected. Kita bisa pilih salah satu. Kalau all ini kita bisa untuk meremove semuanya, menghapus semuanya, kira-kira seperti itu. Semua layer kita hapus. Oke. Kemudian ada select. Maaf, saya ulangin ya. Terus ini ada menu effect. Sini ada select plugin. Select plugin di sini fungsinya mungkin semacam kayak milih kita pingin plug kemana nih, ke alat musik atau ke komputer atau ke apa gitu. Kurang lebih seperti itu sih kayaknya. Nah, di sini ada eh, chorus ya, chorus. Chorus ini fungsinya eh, untuk tahu bedanya apa, fungsinya apa, kita bisa setel suaranya nih dengan klik play. Halo Sobat Kepoa, jumpa kembali di channel Kepoa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Nah, kelihatan ya fungsinya chorus ini untuk mengubah dari tampilan suaranya yang terdengar seperti apa. Jadi kan terdengar ya suaranya agak-agak kayak ngebas, agak-agak cempreng begitu. Nanti untuk menu-menu yang di sini nih bisa Sobat Kepo bisa coba-coba sendiri ya untuk tahu antara yang normal dengan yang sudah kita edit itu perbedaannya apa. Jadi kita tinggal pilih klik aja di sini untuk tahu perbedaannya antara normal atau enggak. Halo Sobat Kepoa, jumpa kembali di channel Kepoa. Nah, kalau itu suara yang ditampilkan adalah suara kalau kita uh, proses editing dengan suaranya dengan chorus ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dicoba sendiri nanti biar biar ketahuan kalau dengarkan langsung, jadi kita bisa lebih tahu ya antara perbedaannya antara suara yang aslinya normalnya dengan suara editing dengan pilihan chorus ini seperti itu. Lalu ada crusher. Crusher di sini kita coba aja dengarkan ya perbedaannya kayak gimana sih suaranya kalau pakai crusher. Halo Sobat Kepoa, jumpa kembali di channel Kepoa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Halo Sobat Kepoa, jumpa kembali di channel Kepoa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Nah, terdengar ya perbedaannya. Mungkin Sobat Kepo bisa coba-coba sendiri. Ini sebagai tambahan, di sini ada reset ya. Reset di sini kalau misalnya kita mengubah-ubah persentase dari amount ini kan masih normal nih ya, masih nol normal. Nah, ini kalau kita sudah edit begini, ini kan artinya persentasenya ya, kita ingin perubahannya itu persentasenya berapa gitu, apa 47% atau 67% gitu. Nah, fungsi reset ini adalah untuk mengembalikan ke awal. Kita klik reset, nah seperti itu. Sebagai tambahan juga, kalau ketika kalian akan mengubah persentase dari file suara ini yang akan kalian edit, ketika kalian tap layar HP kalian dan ini tidak bergerak, nah mungkin bisa nih. Nah, cara mendorong dari garis ini adalah dengan cara jari kalian arahkan kalian sentuhkan ke layar HP kalian ke bagian sini, lalu
kalian bisa drag jari kalian dari bawah ke atas, semacam kayak mendorongnya. Kalian dorong, angkat jari kalian, terus kalian dorong lagi, kalian sentuh layar, dorong sembari mendorong gitu. Kalian angkat jari kalian lagi, terus kalian dorong lagi supaya garisnya ini sampai ke ujung gitu. Itu caranya seperti itu. Lalu untuk mengembalikannya kembali, kalian bisa arahkan jari kalian sentuhkan ke layar lagi, lalu kalian tarik dari atas ke bawah gitu untuk menarik garisnya ini. Atau untuk mendorongnya lagi, kalian bisa sentuhkan jari kalian ke layar, kemudian kalian dorong, sembari dorong, lalu angkat lagi, dorong gitu. Kalian bisa coba deh nantinya. Kalau kalian misalnya pingin merubah presentasenya ini sampai ujung terus nggak bisa, caranya adalah seperti yang saya bilang tadi, adalah dengan menggunakan jari dari ujung sebelah sini, lalu kalian bisa gerak-gerakan sambil semacam kayak mendorong gitu di drag di layarnya, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian delay. Kalian bisa coba deh nanti di aplikasinya. Nanti saya sertakan juga untuk aplikasi premiumnya ya. Untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi video saya. Distortion, ini kalian bisa coba-coba sendiri. Kebanyakan sih dari menu-menu ini adalah untuk fungsinya untuk merubah tampilan suara ya. Suara yang terdengarnya kayak gimana, kalian bisa coba aja kok. Otak-atik sendiri lah nanti coba. Kalau revert ini fungsinya adalah untuk ini ya, menampilkan suaranya terdengar seperti kayak lagi di hall room, lagi kayak di dalam ruangan yang kosong. Kalau kita bersuara kan pasti ada gemaknya seperti itu. Nah, ini kita bisa gunakan reverb. Kalian bisa coba sendiri juga. Lalu ada filter. Sini kalian bisa coba juga filter, sama fungsinya untuk merubah tampilan suara yang terdengar kayak gimana gitu. Lalu grafik, kalau grafik EQ ini sama kayak equalizer lah ya, equalizer. Jadi untuk meninggi rendahkan kualitas suara, menjadi suara agak tinggi atau menjadi suaranya supaya terdengar renyah, ini kita bisa gerak-gerakan ya, kira-kira sesuai dengan selera aja. Kalau yang lebih tingginya sebelah sini, sini rendah, jadi renyah suaranya. Kalau sini suaranya lebih agak meninggi lah, kalian bisa coba juga nih di equalizer. Lalu parametrik ini juga sama ya, fungsinya kayak equalizer. Oh ya maaf tadi, nah di sini kan ada semacam kayak on off nih ya. Kalau kita onin, nanti dia yang terdengar adalah begitu kita klik play akan muncul suara aslinya. Halo Sobat Kepoa, jumpa kembali di channel Kepoa. Nah itu kan suara aslinya, tapi kalau kita klik lagi, nah berubah jadi ada warna hijaunya begini. Begitu kita klik play akan menampilkan suara aslinya akan terdengar seperti apa kalau ini sudah kita apply gitu. Kita coba ya. Halo Sobat Kepoa, jumpa kembali di channel Kepoa. Nah itu adalah suara hasil perubahannya kayak gimana terdengarnya kalau emang kita sudah apply dari parametrik EQ ini. Lalu ada stereo mixer. Nah kalau stereo mixer ini fungsinya adalah karena ini file berjenis mono, jadi dia nggak bisa ya, nggak bisa menampilkan untuk menu stereo mixer. Jadi kita harus ubah ke stereo dulu. Kalau untuk merubah menjadi stereo kan harus kita convert di sini ya, di menu makro convert to stereo. Baru kita bisa proses edit menggunakan stereo mixer ini seperti itu. Nah, kalau kompresor, nah untuk menu-menu di sini lebih meninggi untuk mengedit suara menjadi besar atau menjadi pelan seperti itu ya. Dari fungsi menu-menu yang di sini ya. Seperti kayak kompresor. Kompresor ini fungsinya adalah untuk meninggikan suara ya. Misalnya file suara yang kita punya aslinya suaranya rendah. Kita tinggal ubah-ubah aja dari persentase threshold dB-nya atau persentase dari gain dB-nya ini. Yang suara pelan bisa menjadi lebih meninggi, suaranya lebih besar, lebih kencang seperti itu. Nanti kalian bisa coba sendiri. Fungsi dari kompresor multiband sama ya untuk meninggikan suara, tapi di sini lebih multiband, dia lebih banyak ya.
Kalian bisa coba sendiri. Lalu ada gain. Gain di sini untuk meninggikan suara. Kita bisa coba ya. Dengarkan lebih dulu. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel. Nah, itu suara aslinya, tapi kalau kita level dB-nya kita tinggiin, dia pasti suaranya akan lebih besar, lebih kencang. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di Ya, terdengar ya, suaranya jadi lebih besar. Kalau limiter ini untuk mengecilkan suara. Jadi kalau suaranya besar, file aslinya terlalu besar, kita bisa kecilkan volume level dB-nya ya. Kita dengarkan aslinya. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel. Lalu kalau kita naikkan persentase level dB-nya, kita dengarkan perubahannya seperti apa. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel. Terdengar ya, suaranya volumenya jadi lebih kecil. Lalu ada noise gate. Oh ya maaf, sebelumnya kalau kita ingin menerapkan perubahan terhadap file suara aslinya, kita misalnya ini kita pingin noise gate ya, maka kita pilihnya simbol ini ya, simbol centang ini ya, simbol tick ini, centang ini yang kita klik untuk menerapkan perubahannya terhadap file suara yang aslinya. Yang kita dengar suara aslinya seperti apa? Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel Kepo Nah, itu adalah suara perubahannya kalau pilihan noise gate ini kita aplikasikan atau kita terapkan ke file aslinya. Maka kita klik tanda centang ini. Nah, dia akan secara otomatis melakukan perubahan terhadap file aslinya. Jadi fungsinya noise gate ini adalah, noise itu kan kebisingan ya. Apa sih noise itu? Suara gangguan lah. Jadi fungsi noise gate tadi ini adalah untuk menghilangkan suara-suara bising seperti kayak suara gangguan, seperti kayak suara-suara statis gitu ya, suara-suara statik yang datar begitu, yang mengganggu di spektrumnya, itu kita bisa hilangkan noise-nya pakai noise gate ini. Ini kan tadi kita udah terapkan ya. Coba kita dengarkan kalau setelah kita apply noise gate-nya. Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel Kepo Nah, suaranya lebih halus karena noise yang ada di spektrumnya menghilang. Coba kita lihat ya, noise itu yang kayak gimana sih yang dimaksudkan oleh saya. Kita normalkan, kita undo lagi ke sebelum. Nah, noise itu yang ada di sini nih. Ini namanya noise. Bisa dilihat ya. Nah, ini noise nih. Ini kan kelihatan nih kan ya. Ada semacam kayak guratan-guratan spektrum gitu yang kecil-kecil, apa sih, kayak apa ya? Kelihatan lah ini. Nah, ini disebut noise nih. Noise yang ada di garis spektrum ini nih. Nah, kalau tadi kita noise gate, dia akan seperti ini. Nah, hilang kan? Jadi bersih dia di garis spektrumnya ini. Seperti itu. Jadi suaranya jadi lebih halus. Noise kayak yang ada di file spektrumnya itu menghilang. Seperti itu. Itu fungsi noise gate. Kalau normalize di sini untuk mengubah spektrumnya menjadi mengecil ya. Kita bisa coba ya. Ini kan tampilan spektrumnya seperti ini ya. Agak lebih tinggi ya. Kalau kita normalize, kita terapkan, kita klik tanda centang ini. Nah, jadi dia bisa meninggikan spektrum, bisa juga mengecilkan spektrum ya. Jadi dia semacam kayak menormalize file suaranya jadi sesuai defaultnya. Jadi kayak dianggap filenya terlalu kecil, nanti secara otomatis dia akan menjadi membesar otomatis. Tapi kalau file aplikasinya dia ngebaca filenya terlalu besar, dia akan mengecilkan spektrumnya seperti itu. Jadi kualitas suaranya akan disesuaikan gitu, sesuai dengan settingan aplikasinya. Jadi kalau normalis itu dia untuk merubah
suara yang terlalu besar menjadi pelan, suara yang terlalu kecil menjadi besar gitu. Jadi sesuai default aplikasinya gitu, seperti itu. Fungsinya normalize. Oke, kemudian ada insert. Insert di sini untuk memasukkan garis spektrum kosong ya. Nanti saya akan coba tunjukkan di video berikutnya. Silent removal di sini semacam kayak menghapus atau menghilangkan spektrum yang kosong, artinya untuk menghilangkan atau menghapus garis spektrum yang kosongnya itu terlalu panjang gitu. Nanti bisa saya coba tunjukkan, tapi saya biasanya tidak menggunakan silent removal ini ya. Saya menggunakan delete biasanya dengan melakukan seleksi area dulu seperti itu. Nanti tunjukkan di video berikutnya. Lalu ada tone generator. Di sini lebih untuk merubah tampilan suara yang terdengar itu seperti kayak ada suara telepon yang lagi telepon rumah. Ketika kita menggunakan telepon rumah kan biasanya ada suara statis ya semacam seperti itu kan. Coba kita bisa dengarkan deh, coba. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kalau wave shape-nya square. Lalu kalau triangle kayak gimana? Square. Sawtooth. Nah, kalau noise ini kayak suara TV udah habis siaran. Nah, suara TV biasa kalau siaran sudah habis kan biasanya statis gambarnya ya, burem-burem kayak hujan begitu. Oke. Kemudian sini ada pitch. Kalau di pitch ini saya kurang terlalu banyak paham ya. Kayak resample ini saya kurang ngerti juga, kalian bisa coba sendiri. Granular stretch kalian bisa coba sendiri. Pitch correction di sini semacam kayak apa ya, merubah suara sih, merubah suara kayak jadi Donald bebek seperti itu menjadi suara agak cempreng. Kalian bisa coba-coba sendiri. Persentasenya di sini, transpose-nya, smoothing-nya kalian bisa coba geser-geser. Pitch shift nih, kita bisa coba dengarkan ya suaranya berubah kayak gimana suara Donald bebek, sama kayak bisa merubah suara Donald bebek, cempreng, membesar, suara ngebass seperti itu. Coba kita dengarkan. Halo Sobat Kepoah, jumpa kembali di channel Kepoah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak suara robot, suara kaku gitu, suara Donald bebek seperti itu. Pitch shift ini fungsinya. Lalu ada tab stop, ini saya juga kurang tahu fungsinya apa. Time stretch, saya juga kurang paham ini time stretch apa. Time itu kan waktu ya, stretch itu apa ya? Kalian bisa coba sendiri, nanti kalau saya juga emang udah tahu ke depannya saya akan coba berikan di tutorial berikutnya akan saya coba buatkan videonya kalau sudah tahu ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih fungsi-fungsinya ini. Kalian bisa coba-coba sendiri otak-atik ya. Lalu di bagian menu-menu di atas ini, di bawahnya ada menu lagi yang berupa simbol. Kalau pensil ini saya kurang tahu ya fungsinya apa. Saya sudah coba geser-geser, ini fungsinya buat vaksin, buat ngedit juga pensil. Ini kan gambar pensil artinya untuk menulis ya, berarti untuk menerapkan sesuatu. Cuma saya belum tahu nih sampai saat ini. Lalu di sebelahnya ada semacam kayak apa sih, arrow gitu ya. Ini fungsinya untuk menseleksi biasanya. Untuk menseleksi biasanya kita ada muncul garis ini kan, garis merah nih ya. Jadi kita tinggal sentuhkan jari kita ke layar di garis ini. Nah, seperti ini kita tinggal bisa tarik pakai jari kita. Nah, nanti akan muncul garis merah ini yang fungsinya untuk menseleksi bagian-bagian yang akan kita edit secara perseleksi area seperti itu. Fungsinya itu. Untuk menghilangkan merahnya lagi, kita tinggal klik aja lagi di layarnya di garisnya itu. Bisa seperti ini. Nah, ini kan muncul seleksi areanya ya. Kalau untuk menghilangkan seleksi areanya, tinggal kita klik aja di merahnya ini. 2 kali klik gitu seperti itu sampai menghilang. Oke. Lalu kalau yang di sebelahnya ini semacam kayak kaca pembesar. Ini fungsinya untuk menggeser
waveformnya ya, waveformnya atau spektrumnya ini kalau kita pakai dua jari ini kita bisa, nah terus kita geser ke kanan ke kiri kita bisa memanjang pendekannya seperti itu. Nah seperti ini itu, panjang pendek gitu fungsinya itu. Nah kalau sebelahnya lagi yang kaca pembesar cuma ada kayak tanda ke atas ke bawahnya, ini fungsinya untuk seperti ini. Oke, nah set 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 kita tinggikan, besarkan seperti ini. Nah, kita klik lagi yang sebelahnya, kita bisa geser gitu. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi untuk merubah tampilan spektrumnya aja, kok kita pingin enaknya ngelihatnya seperti apa sih tampilannya seperti itu. Nah, ini untuk mencari apa, memperluas spektrumnya, waveformnya ya semakin luas. Nanti kalau kita mau proses editingnya, kita perseleksi area berdasarkan, kalau kayak gini kan masih rapat-rapat ya, nggak kelihatan ya spektrum yang mau kita edit yang mana, nggak kelihatan. Jadi kita bisa geser seperti ini, terus kita pilih selection areanya. Nah kita pingin menghilangkan atau menghapus yang ini seperti itu. Nanti untuk cara menghapus, mendelete-nya, menghilangkan per selection area saya tunjukkan di video tutorial berikutnya. Kurang lebih udah jelas ya ini fungsi menu-menu ini ya. Oke, nah seperti itu. Nah, lalu ada nih, ada ini. Nah, ini untuk menggeser spektrumnya gitu. Jadi untuk menggeser ini fungsinya. Hampir sama sih kayak, oh iya mohon maaf, hampir sama kayak yang ini nih, kaca pembesar yang untuk memanjangkan uh, atau memendekkan spektrumnya seperti itu. Jadi fungsinya ini hampir sama ya. Untuk menggeser juga, memanjangkan atau memendekkan. Tapi kan kalau ini dia cuma untuk lebih memanjang memendekkan spektrum ya, tapi untuk backgroundnya itu nggak bergeser. Kita bisa lihat di sini ya, master ini nggak bergeser kan ya. Ujung dari spektrumnya ini nggak bergerak ya, kayak ada level tingginya spektrum itu. Nah tapi kalau kita pilih yang ini akan terlihat ya backgroundnya. Nah ngikut kan tuh, masternya pindah tuh, dia bergeser spektrumnya, tapi garis-garis lain di atas yang angka-angka ini juga bergeser ngikut, dan masternya juga apa, simbol masternya ini ikut bergeser seperti itu. Terlihat ya perbedaannya ya. Oke, kita balik lagi. Oke, sampai situ kurang lebih ya sedikit banyak ngerti lah ya. Lalu kita masuk ke tampil menu bawah ya. Lalu di sini ada master, ini nggak bisa diklik ya. Lalu sini ada angka ini untuk durasinya ya. Durasi suaranya berapa lama durasinya. Jumpa kembali di Nah kan seperti itu. Lalu kalau ini ada semacam kayak simbol picture ini, kalau kita klik dia akan menampilkan semacam kayak bar spektrum gitu, spektrum bar. Kita bisa coba lihat, kalau kita di sini ada scope, ada FFT, ada spektrum, ada vektor. Kita lihat masing-masing perbedaannya. Scope sembari kita mainkan musiknya. Channel Kepo A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan. Nah itu fungsi scope. Kalau kita pakai pilih FFT. Kepo A, jumpa kembali di channel. Nah dia ada spektrum seperti itu. Kalau spektrum yang ini. Kepo A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan. Kepo A, jumpa kembali. Nah muncul spektrum berwarna seperti ini. Kalau ini di channel Kepo A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan. Ya seperti itu. Nah kita kembalikan ke tampilan normal, lebih enak seperti ini ngeliatnya kan. Kepo A, jumpa. Oke, itu fungsi dari yang simbol kayak gambar picture. Kalau ini sudah jelas ya, ini semacam kayak mic, berarti untuk fungsinya untuk merekam. Jadi kita bisa memasukkan suara atau menyelipkan suara nih. Suara rekaman kita langsung kita bisa masukkan ke sela-sela spektrum ini dengan cara menseleksinya ya. Kita pingin seperti ini, kita seleksi, kita pingin masukkan suaranya di mana gitu. Nanti saya tunjukkan di tutorial berikutnya. Lalu di sini ada tanda panah ke arah kiri ya. Yang ini fungsinya untuk seperti ini fungsinya, sebentar.
Kalau kita klik ini, nah dia akan menuju ke ujung paling ujung sebelah kiri suara. Tapi kalau kita pilih ini, dia akan menuju paling ujung dari kanan suara gitu. Ini menuju ke paling ujung kiri suara, ini ke paling ujung atau ke bagian paling akhir. Ini bagian akhir nih ke bagian paling depan seperti itu. Oke, kita normalkan kembali karena kan ini spektrumnya terlalu pendek suaranya ya. Jadi harus saya gitukan juga, harus saya panjangkan dulu supaya terlihat perbedaannya. Oke, kalau ini fungsinya udah jelas untuk play ya, untuk play button untuk. Halo Sobat Kepo. Oke. Kalau ini untuk, ya paham lah, ngerti lah ya, ini tombol stop. Nah, kalau ini untuk biasanya untuk bukan playback ya, bukan playback, namanya apa ya? Shuffle ya. Shuffle ya, artinya untuk mengulang-ulang kembali suaranya gitu. Jadi kalau misalnya suaranya kita play, kemudian sudah nyampe ujung, habis, nanti dia akan memutar lagi secara otomatis, mengulang kembali ke dari depan lagi gitu, gitu nyampe ke belakang, habis dia mengulang lagi dari depan ke belakang, seperti itu seterusnya kalau ini diaktifkan. Apa ya sebetulnya, shuffle ya, shuffle, saya lupa. Kurang lebih seperti itulah. Jadi paham ya dari maksud penjelasan saya tadi, Sobat Kepo. Oke, kira-kira itu saja yang sudah bisa saya coba jelaskan kepada para Sobat Kepo sekalian. Saya kira saya kira bisa dapat mengerti ya, atau pahamlah dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk cara untuk menyelipkan suara, untuk menghapus atau menambahkan suara perseleksi, bagaimana cara men-save-nya, men-save file atau menambahkan file, atau yang tadi saya sebutkan, yang tadi beberapa menu-menu yang saya tunjukkan, lebih enaknya sih nanti saya tunjukkan di video tutorial berikutnya lah ya. Bagaimana cara untuk menambahkan suara, menghapus suara, perseleksi atau menyimpan suara perseleksi, dan menu-menu lainnya lah yang kira-kira emang saya udah ngerti ya. Karena ini semua berdasarkan dari beberapa kali pemakaian proses editing suara yang sudah saya coba dengan aplikasi web editor ini. Yang saya tahu, jadi saya coba sharing ke para Sobat Kepo semuanya, jadi biar kita saling mengerti lah, saling paham cara penggunaan aplikasi ini itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, Sobat Kepo, kira-kira sampai di sini tutorial atau review atau berbagi informasi dari aplikasi ini yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan klik subscribe agar channel ini maju dan berkembang. Oke, salam Kepo ah.